Selamat sore, kembali lagi bersama saya Yolenta Abuktaek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi NIM 180303013, kelas C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi atau rasuah merupakan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan resmi oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan di seluruh dunia ini memang sangat rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi tentu berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi, atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, definisi korupsi lebih konkret, yakni pertukaran yang menguntungkan yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggarkan norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Berikut merupakan beberapa definisi korupsi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 adalah sebuah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Yang keempat, pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, ideologi. Pengertian ideologi berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.
Rahman Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi yang doktriner bila mana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contoh adalah komunisme. Sedangkan ideologi yang pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideologi itu yang disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Pelaksanaan ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah, melainkan dengan pengaturan pelembagaan, contohnya individualisme atau liberalisme. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dalam kesediaan berkorban. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai ini, mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil dalam bersikap dan bertindak laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa. Yang terakhir, populisme. Tidak ada istilah yang begitu problematik dan definisinya tidak pernah menemukan kata sepakat dalam literasi politik mutakhir kecuali populisme. Kata ini hadir dengan pemaknaan beragam, bahkan terkadang perbentukan satu sama lain. Mungkin seperti bunglon yang memiliki kemampuan mengubah warna tergantung situasi di setiap negara. Populisme juga punya kelenturan melakukan kawin-mawin dengan ideologi setempat berdasar kepentingan
yang ada di belakangnya. Definisi minimal ihwal populisme sebagai sebuah ideologi atau nantinya diperjelas sebagai Tinkenterit ideologi sebagai ideologi mengambang yang menganggap bahwa masyarakat terbagi secara homogen dan antagonis menjadi dua bagian. Rakyat murni versus kaum elit yang busuk, dan ideologi ini beranggapan bahwa politik mestinya perwujudan dari volonté générale atau kehendak umum rakyat, dan populisme bukannya sebuah ideologi yang ketat dan bukan pula ideologi yang longgar dan terbuka. Sebagai ideologi mengambang, populisme memiliki semacam worldview tetapi tanpa memberikan distingsi yang secara intelektual bisa diargumenkan dengan kokoh. Tampak satu yang menjadi ciri khas populisme, menjadi rakyat atau wong cilik sebagai atas nama dalam perjuangan politiknya seraya menghabiskan elit dalam balutan citra serba negatif, sewenang-wenang dan korup. Tentu dalam populisme kehadiran pimpinan karismatik yang lebih mendekati sosok demagog menjadi satu keharusan.